Welcome back to Putra Kelana TV. Kali ini saya akan memaparkan mengapa kita harus bangga menjadi warga Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena memiliki 4 yang di dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tambang aspal yang terbesar di dunia. Tambang ini terletak di Pasar Wajo yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Buton. Pulau Buton itu sendiri terletak di ujung selatan dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang berdekatan dengan Pulau Muna, Pulau Kabaena, dan Wakatobi. Sejarah aspal Buton dimulai sejak era Belanda menjajah Nusantara, bersamaan saat ditemukannya deposit aspal alam di kawasan hutan Pulau Buton tahun 1924. Aspal Buton pertama kali ditemukan oleh seorang geolog Belanda yang bernama W.H. Hetzel, yang oleh Hetzel berhasil memetakan potensi tambang aspal Buton ini sebanyak 20 titik lokasi singkapan. Penemuan ini praktis menjadikan lahan konsesi tambang aspal dikuasai Belanda. Dalam perjalanan waktu, penguasaan konsesi kawasan penambangan aspal Buton selama 30 tahun diberikan kepada seorang pengusaha Belanda yang berkuasa pada saat itu di Pulau Buton. Sejak tahun 1926, perusahaan Belanda ini sudah melakukan penambangan aspal di Pulau Buton secara terbuka pada daerah Lawele dan Kabungka. Batuan aspal Buton dikirim ke pelabuhan Banabungi dan Lawele untuk dijual ke dalam dan luar negeri. Tak jelas berapa besar jumlah aspal Buton yang diekspor sebab tak ada jejak dokumen pencatatan lengkap mengenai hal itu. Yang kedua adalah Sungai Tamborasi. Sungai Tamborasi adalah sungai terpendek di dunia dengan panjang aliran 20 meter dari hulu ke hilir. Sungai yang memiliki lebar 15 meter ini bermuara di Teluk Bone. Perlu diketahui bahwa Tamborasi adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sungai Tamborasi juga disebutkan lebih pendek dibandingkan Sungai Kofaselva yang berada di Pulau Hitra, salah satu pulau terbesar di negara Norwegia.
Sungai sepanjang 20 meter ini lebih mirip seperti aliran air laut yang menembus bibir pantai dan menerpa tebing kapur putih. Mata air sungai tersebut berasal dari tebing cadas tegak lurus di sela rimbunan pohon. Dari sela-sela tebing itu keluar air tawar yang menghasilkan air warna hijau toska yang jernih di bagian hulu. Saking jernihnya, bebatuan di dasar sungai sedalam 5 meter terlihat jelas. Suhu airnya pun dingin dan berubah menjadi hangat saat mendekati muara di Laut Flores. Benteng Keraton Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan bekas ibu kota Kesultanan Buton yang memiliki bentuk arsitek yang cukup unik. Terbuat dari batu kapur atau batu gunung, benteng yang berbentuk lingkaran ini dengan panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Wow, kita harus berbangga ya sebagai warga Provinsi Sulawesi Tenggara. Benteng yang berada di atas ketinggian Kota Bau-Bau ini memiliki 12 pintu gerbang yang disebut lawa dan 16 emplasmen meriam yang mereka sebut baluara. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Dari tepi benteng yang sampai saat ini masih berdiri kokoh, Anda dapat menikmati pemandangan Kota Bau-Bau dan hilir mudik kapal di Selat Buton dengan jelas dari ketinggian. Suatu pemandangan yang cukup menakjubkan. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton. Benteng Keraton Buton dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton ketiga yang bernama Lasangaji yang bergelar Sultan Kaimuddin periode 1591 sampai 1596. Dan yang terkeempat adalah memiliki layang-layang tertua di dunia yang terdapat di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebuah coretan di Goa Sugipatani menggambarkan orang tengah bermain layang-layang di dekat pohon kelapa. Temuan ini sekaligus mematahkan fakta bahwa layang-layang tertua ada di Cina pada 2400 tahun lalu.
Sugipatani adalah satu dari belasan goa yang ada di Desa Liang Kaboru, Kecamatan Lohia di Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Goa itu terletak di atas bukit batu dengan ketinggian sekitar 30 meter dari jalan setapak. Untuk menuju goa tersebut harus menempuh jalan terjal dengan tingkat kemiringan mencapai 80 derajat. Gambar di goa yang dilukis menggunakan oker atau campuran tanah liat dengan getah pohon tertentu ini mengundang perhatian penggemar layang-layang dari Jerman yang bernama Wolfgang Beek. Ia mengunjungi Muna dan mengambil foto-foto, kemudian menuliskan hasil kunjungannya dalam artikel yang berjudul The Fourth Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Beek meyakini layangan pertama di dunia berasal dari Muna, Indonesia, bukan dari Cina. Meskipun demikian, ahli arkeologi menduga orang-orang yang melukis di goa-goa Liang Kaboru Muna ini adalah pendatang alias bukan asli dari Pulau Muna. Hal ini terlihat dari lukisan kuda yang ditunggangi orang di dinding-dinding goa. Padahal kuda bukan hewan asli Muna. Menurut Kosasi, kuda di Muna didatangkan dari Cina. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.